memberikan tutorial tentang cara pembuatan dari pot ya, pot keramik yang terlihat seperti tekstur batu. Ini adalah pot dari keramik stoneware bakaran tinggi, dimana karakter dari stoneware adalah visualnya seperti bebatuan, batu kali dan lain-lain. Visual yang seperti batu ini dicapai dari memang materialnya, juga ada penambahan pewarna dan juga efek daripada pembakaran. Kemudian yang paling unik dari pot ini ya, karena anak-anak zaman sekarang ini sedang hobinya punya pot-pot unik atau pohon-pohon unik ya, yang kecil-kecil tapi bagus dan mahal. Dia juga suka mencari-cari pot yang unik untuk disesuaikan dengan tumbuhan yang dia tanam. Misalnya ini adalah kaktus ya. Kaktus ini tanaman yang tidak perlu penyiraman ataupun air setiap hari. Ya mungkin bisa seminggu sekali atau taruhlah 4 hari sekali. Jadi dengan tanaman yang cocok seperti ini, kaktus, dan pot yang yang menarik, bisa sebagai dekorasi, bisa ditaruh di kantor, di meja kantor, di meja kerja, di meja belajar gitu, untuk memberikan suasana yang asri. Pot ini membutuhkan alat-alat yang sangat sederhana yang kamu sendiri sudah punya di rumah, karena alat-alatnya hanya perlu spons, kemudian bisa dengan kuas ataupun dengan sikat gigi yang sudah tidak terpakai. Dan kalau ada bending wheel di rumah, bending wheel ini ada yang terbuat dari besi ya, yang untuk keramik. Ada juga yang untuk dekorasi membuat kue atau menghias kue, cake, itu dari ada yang dari plastik juga gitu, bisa dipakai untuk ini ya. Ini tanah liatnya saya pakai stoneware, tapi kalau misalnya teman-teman nggak ada stoneware, adanya tanah gerabah gitu, nggak apa-apa. Cuma kalau tanah gerabah itu warna bata, boleh kamu pakai. Selain tanah liat itu ada air nih, air ini sangat penting buat ngelem dan lain-lain gitu. Waktu pembuatan kita supaya lebih singkat, jadi kita pakai alat yang namanya heat gun. Nih, heat gun, kalian juga udah tahu ya heat gun. Heat gun ini membantu pada saat nanti penyambungan. Kalau misalnya masih basah, supaya dia lebih keras dan lebih kuat, boleh pakai ini. Sebelum kita membuat, kita harus menggemblong tanah liatnya supaya lebih homogen, membuang udara yang ada di dalam tanah liat itu, supaya dia tidak pecah pada saat pembakaran. Karena pecahnya udara yang terjebak di dalam tanah liat pada saat pembakaran itu akan menyulitkan kalian dalam mendapatkan hasil yang baik ya. Nah, nanti dia retak gitu. Menggemblong itu seperti ini. Ini karena kecil, jadi gini. Terus sampai dia padat, kita akan membuat dasarnya. Pot ini terbagi dari bagian bawah. Bagian bawah itu bentuknya seperti mangkok yang pendek atau mangkok datar ya. Ini nih,
mangkok datar sudah selesai digemblong dan sepertinya sudah bagus ya, sudah padat. Saya membuat bagian bawahnya untuk mangkok yang datar dengan cara dipipihkan seperti ini, dipukul-pukul rata seperti ini dengan menggunakan dasar dari tangan nih ya. Kita punya tangan ini sebagai tools yang sangat, pokoknya ini yang sangat dekat banget ya, pakai alat maksudnya, udah pakai tangan aja, yang sangat simple. Jadi boleh dilempar-lempar juga supaya pipih, cepat pipih nih. Nah, seperti bikin kue ayo martabak ya, martabak kan ya, kita kasih oke nih ya. Setelah jadi seperti ini lempengannya, ini nggak usah diratain lagi ya, seadanya aja tanpa dikasih mal lagi atau cetakan. Baru kita taruh di atas bending wheel. Nah, kenapa sih pakai bending wheel? Supaya ini mempermudahkan gitu pada saat untuk menekuk. Nih seperti ini nih, lempengan tadi ditekuk ke atas gitu. Nah iya, ukuran nanti disesuaikan ya. Saya nggak pakai ukuran karena gini, pengen pohonnya yang agak-agak gede sedikit gitu. Kira-kira nanti diameternya sekitar 10-11, tingginya juga sama sekitar segitu. Oh iya, ada penyusutan yang saya lupa infokan ya. Jadi pada saat tanah liat ini masih basah ke kering atau sampai jadi nanti itu ada penyusutan 14%. Jadi nanti kamu bisa kalkulasi deh kalau misalnya maunya seberapa gitu. Ya pokoknya kamu hitung aja gitu. Hitung sudah sama susutnya. Misalnya 10 ya, tingginya 10 ya, tambahin aja 14% gitu. Kira-kira seperti itu. Supaya nggak kaget nanti, loh kok ini jadi kecil gitu. Nih jadinya nih mangkok datar. Nah, untuk mempercepat pengeringan kita pakai heat gun ya teman. Kita pakai heat gun, yang kita keraskan adalah bagian sisi sini sama tengahnya, sama sini. Ini untuk menguatkan badannya supaya nggak rusak pada saat pembuatan ininya, sisinya ya, pada sisinya. Jadi kita keraskan dulu. Heat gunnya kita nyalain ya. Pakai yang kedua deh. Bagian bawahnya nih, bagian bawahnya kita kerasin. Oke, cukup. Itu terlalu keras jadi rusak. Oh ya, jangan lupa dibasahin pinggirnya karena ini bagian yang untuk disambung ya teman. Oke. Ya, sebelum kita lanjut ke atas nyambung, baiknya kita bikin lubang dulu di sini ya, karena pot itu harus ada lubangnya. Jadi saya mau bikin lubangnya bisa pakai apa aja. Ini ada sumpit. Pakai sumpit. Saya mau lubanginnya 3 lubang. Oke.
berlubang. Setelah berlubang, jangan lupa ini jangan sampai kering. Bagian yang mau disambung jangan sampai kering. Kita kasih air lagi. Kita perlu bulatan-bulatan kecil yang banyak, yang ukurannya juga bervariasi ya. Jadi ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil gitu. Siapin aja, kita bikin dari bulatan dulu ya, dari bulatan dulu. Nggak harus bulat, boleh lonjong, boleh agak persegi, boleh apalah, pokoknya acak bentuknya seperti bebatuan gitu, nggak ada yang sama kan satu dengan yang lainnya. Setelah bulat atau lonjong atau bentuk yang tidak jelas itu kita pipihkan ya, kita pipihkan aja seperti ini. Enak banget, ini nggak ada beban bikinnya, nggak ada yang salah gitu loh, tapi hasilnya sangat menyenangkan. Baru kemudian kita susun di badannya, samping sampai ke atas. Kenapa sih di bagian ini dikasihin air terus? Ini supaya mudah dalam perekatan atau proses nempel ininya ya. Ini acak, ngisi ini boleh di bagian dalam, boleh di bagian luar. Saya pilih luar aja. Sini ada yang kecil ya, ada yang gede. Selalu pakai air buat penempelan supaya rekat. Ini menurut saya potnya ini udah jadi, tinggal dikeringkan. Proses selanjutnya setelah pembakaran, pengeringan, kemudian keramik ini dibakar setengah matang. Terus dibakar setengah matang itu istilahnya di biskuit ya. Hasil dari biskuit kemudian diglasir. Glasir itu adalah lapisan yang mengkilat pada keramik seperti ini. Tapi ada yang mengkilat, ada yang juga enggak. Nah ini juga nih namanya glasir, ini enggak diglasir. Setelah diglasir baru itu pembakaran yang paling tinggi 1200 derajat Celcius untuk mematangkan tanahnya. Pembakaran 1200 itu yang membutuhkan kira-kira 5 jam, 6 jam, 7 sampai paling lama ada sih yang kalau memang tungkunya besar itu bisa sampai 12 jam. Begitu kira-kira prosesnya. Semua proses sangat menyenangkan dan hasilnya juga sangat menyenangkan. Jadi kira-kira itulah tutorial yang saya berikan buat pot pada kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, terima kasih.